Shalom, namaku Rema. Ayo kita menyanyi lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah namaku kan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Bye. Kita sekolah minggu, kita doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkatilah kami, diberkati dengan baik, dituntun dengan baik, dan bukalah hati kami, masuklah roh-Mu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya dan ini adik saya Raka. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Aku di padang diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Terima kasih. Yang tak dapat ku
sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom anak-anak, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu hari ini. Tadi kalian pasti sudah senang banget bisa memuji Tuhan bersama kakak-kakak kalian. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau mempertemukan kami lagi di sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami, Engkau berkenan untuk memimpin kami, dan Engkau yang menolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mendengarkan firman-Mu, supaya kami benar-benar tahu apa yang Engkau kehendaki akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, pintar semuanya. Yuk kita buka bersama-sama Alkitabnya. Kita buka Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, anak-anak, di dalam bacaan kita tadi, Markus 16 ayat 9-20 diceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan yang pertama kali ditemui adalah siapa? Iya, Maria Magdalena. Yang dulu Tuhan pernah mengusir 7 setan. Wah, 7 loh ya, banyak sekali. 7 setan di dalam tubuhnya Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus sudah bangkit, apa yang dilakukan Maria Magdalena tadi? Iya, dia pergi menemui murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya Tuhan Yesus tidak ada yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Maria Magdalena, bahwa Maria Magdalena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Setelah bertemu dengan Maria Magdalena, Tuhan Yesus juga ketemu lagi yang kedua dengan siapa tadi? Dengan 2 orang? Iya, dengan 2 orang muridnya. Setelah ketemu dengan 2 orang muridnya ini pun, 2 murid ini juga pergi ke teman-temannya. Mereka katakan bahwa aku baru saja ketemu sama Tuhan. Aku baru saja ketemu sama guru. Tadi ketika dalam perjalanan. Tapi tetap saja teman-temannya itu nggak ada yang percaya. Tadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka juga tidak yakin apa yang dikatakan oleh 2 orang temannya yang baru saja juga ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menemui ke-11 muridnya. Setelah tadi Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan juga 2 orang muridnya, sekarang Tuhan Yesus menemui ke-11 muridnya yang sedang makan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan ke-11 muridnya? Tuhan Yesus menyuruh bahwa murid-muridnya itu pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dan Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit, mereka bisa membangkitkan orang yang sudah mati, dan mereka akan membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semuanya itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu di ayat yang ke-19 setelah Tuhan Yesus berbicara demikian, maka terangkatlah ia kemana? Iya, terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Maka murid-murid Tuhan Yesus pun pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu sebagai tanda-tanda yang menyertainya. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya
untuk tetap percaya dan bersaksi. Nah, anak-anak, kita ini adalah juga murid Tuhan Yesus. Maka perintah itu juga diberikan kepada kita. Kita diperintahkan Tuhan untuk tetap percaya. Kita diperintahkan Tuhan untuk juga bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah bercerita dengan benar. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu penuh kasih, karena Tuhan itu suka menolong, maka kita harus bisa menceritakan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, segala kebaikan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya dengan sikap kita. Sama, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Kita harus berbuat yang baik kepada semua orang. Kita harus mau menolong kepada semua orang. Kita juga harus mau mengasihi kepada semua orang. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada semua orang melalui hidup kita. Nah, kalau kita sudah menjadi contoh yang baik, kita bisa mencontoh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan tetap sayang kepada kita selamanya. Hidup kita akan semakin diberkati. Itu ya cerita sekolah minggu hari ini, firman Tuhan hari ini, dan akan terus kita ingat bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk tetap percaya dan tetap bersaksi. Yuk kita akhiri firman hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan menolong kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Tuhan, kami ingin tetap percaya kepadamu dan kami ingin tetap bersaksi untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang baik bagi hidup kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan Tuhan, itu semua seturut kehendak-Mu menjadikan berkat bagi kami. Terlebih Tuhan, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan itu juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, akhirnya kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat dan keselamatan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu dalam ibadah ini. Kami memohon supaya Engkau mampukan kami dalam menerapkan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami selama menjalani ibadah. Doa yang tiada sempurna ini, kesempurnaannya hanya ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.